Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena telah memberikan kita rahmat sehat sampai saat ini. Yang terhormat Pak Ari Juliansyah selaku dosen pengampu mata kuliah dasar kewirausahaan serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM 24011098, kelas 1C Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM 2401111098 dari kelas 1C Prodi PGSD. Pagi hari yang cerah ini, senang rasanya saya bisa menjelaskan kepada teman-teman dengan harapan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi yang saya jelaskan. Saya akan menjelaskan materi tentang ekspansi usaha. Tanpa menunggu lebih lama, saya akan mulai materi pada hari ini. Seperti yang teman-teman tahu, ekspansi usaha dalam bisnis pada umumnya dilakukan saat bisnis sudah mencapai titik pertumbuhan atau perkembangan. Ekspansi usaha dilakukan untuk mencari pilihan tambahan agar menghasilkan lebih banyak keuntungan, di mana suatu perusahaan berusaha untuk menambah ukuran, meningkatkan jumlah kepentingan tertentu untuk memperluas jangkauan. Dilansir dari Otoritas Jaya Keuangan atau OJK, bahwa ekspansi bisnis merupakan kegiatan yang memperbesar maupun memperluas bisnis mencakup aktivitas-aktivitas seperti perekrutan karyawan baru, perluasan fasilitas hingga membentuk pasar baru. Ekspansi bisnis terbagi dalam dua jenis, yaitu pertumbuhan internal dan pertumbuhan eksternal. Pertumbuhan internal biasanya berupa peningkatan kapasitas produk dengan membeli mesin baru atau membangun pabrik baru, membuka gerai atau kantor cabang baru untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, meningkatkan belanja iklan, menawarkan variasi baru dari produk yang ada ke pasar yang sudah ada, perluasan segmen pasar dengan menjangkau segmen lain yang terkait dengan segmen saat ini, dan melakukan ekspansi ke pasar baru misalnya dengan menjual produk ke luar negeri. Selain ekspansi internal, perusahaan sudah mencakup titik perkembangan biasanya dengan yang pertama penggabungan merger. Penggabungan merger dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih berupa penggabungan menjadi satu perusahaan baru. Penggabungan tersebut akan menentukan aset, liabilitas, dan modal setiap perusahaan. Yang kedua, akuisisi. Akuisisi adalah memindahkan kepemilikan bisnis yang terjadi karena pengalihan saham yang dilakukan oleh salah satu perusahaan kepada perusahaan lain. Di dunia bisnis, akuisisi merupakan bisnis jenis strategi paling penting yang dilakukan oleh pemilik bisnis. Sebagian besar akuisisi perusahaan dilakukan bisnis yang berkala. Besar kecil usaha mikro atau menengah, namun tidak menutup kemungkinan akuisisi perusahaan juga antar dua bisnis besar. Yang ketiga, hostile takeover. Sama halnya dengan akuisisi, hanya saja hostile takeover merupakan strategi pengalihan saham atau kepemilikan perusahaan dengan cara paksa karena suatu penyebab tertentu. Leverage buyout juga sama dengan akuisisi. Leverage buyout merupakan cara pengambilan alih perusahaan dengan memberikan dana pinjaman sebagai sumber dana utama. Dan kelima, joint venture. Joint venture dapat diartikan sebagai usaha yang menjalankan bisnis secara bersama-sama karena kesepakatan bersama. Dan yang keenam, ada analisis strategi. Analisis strategi terjadi ketika kedua perusahaan atau lebih membuat kesepakatan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan tanpa harus melakukan merger maupun akuisisi. Manfaat ekspansi. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan produktivitas, perluasan pasar
saing, meningkatkan pangsa pasar dan membangun merek yang lebih kuat. Yang ketiga, mengakses sumber daya dan memperbuat peluang baru, teknologi bahan baku dan talenta baru. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan, peluang karir dan jaringan yang profesional. Yang kelima, menarik investor, stabilitas keuangan dan prospek pertumbuhan. Meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Ekspansi bisnis dapat memperluas jangkauan pasar yang memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak pelanggan baru di area geografis baru atau melalui produk dan layanan baru. Ekspansi bisnis juga meningkatkan skala ekonomi dengan memperluas operasi yang memungkinkan perusahaan membeli bahan baku dan memproduksi barang dengan harga yang lebih murah. Ekspansi bisnis juga meningkatkan diversifikasi pendapatan, yakni ekspansi ke produk, layanan, atau pasar baru yang mengurangi ketergantungan perusahaan pada satu produk atau pasar. Hal ini dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan stabilitas keuangan. Yang kedua, memperkuat posisi pasar dan daya saing. Ekspansi usaha bermanfaat untuk memperkuat posisi pasar dan daya saing karena dapat meningkatkan pasar-pasar yang membantu perusahaan tersebut merebut pangsa pasar dari pesaing, sehingga memperkuat posisi di industri. Ekspansi bisnis dapat membangun merek yang lebih kuat dan menciptakan hambatan masuk bagi pesaing yang untuk memasuki pasar sehingga melindungi keuntungan perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga, memperoleh akses sumber daya dan peluang baru. Dengan adanya ekspansi bisnis, perusahaan akan memperoleh sumber daya dan peluang baru seperti bahan baku. Perusahaan juga memperoleh akses ke teknologi baru melalui akuisisi atau kerjasama dengan perusahaan lain yang memberikan akses teknologi baru dengan meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan semangat karyawan. Ekspansi bisnis dapat meningkatkan motivasi dan semangat karyawan dengan menciptakan peluang baru untuk berkembang dan dalam karir. Juga meningkatkan rasa bangga dan loyalitas ketika perusahaan yang berkembang sukses. Perusahaan juga dapat memperluas jaringan profesional dengan membuka peluang bagi karyawan untuk berjenjang dengan profesional. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis menunjukkan prospek pertumbuhan yang baik kepada investor bahwa memiliki rencana untuk berkembang dan mencapai kesuksesan di masa depan. Nilai perusahaan secara keseluruhan juga bertambah, membuatnya lebih menarik bagi investor potensial dan calon pembeli. Selain itu, perusahaan dapat memperkuat stabilitas keuangan. Langkah-langkah ekspansi usaha. Melakukan ekspansi bisnis merupakan sebuah keputusan teramat penting yang perlu direncanakan dengan matang. Ekspansi bisnis adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan sehingga perusahaan harus memiliki komitmen jangka panjang, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar agar berhasil. Ada langkah-langkah umum yang dapat dilakukan dalam proses ekspansi usaha adalah: yang pertama, melakukan riset pasar dan analisis dengan mengidentifikasi peluang ekspansi yang menarik seperti pasar baru yang belum terlayani, produk atau layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau tren industri kekinian yang berkembang. Selanjutnya, evaluasi pasar. Evaluasi pasar dilakukan dengan menganalisis pasar untuk memahami kondisi pasar, tingkat persaingan, profil pelanggan, dan potensi keuntungan. Selanjutnya, penilaian sumber daya. Melakukan evaluasi sumber daya internal perusahaan seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk memastikan kesiapan untuk ekspansi. Yang kedua, langkah-langkah ekspansi usaha yang kedua, menemukan strategi ekspansi. Dari mulai memilih jenis ekspansi sesuai dengan tujuan dan sumber daya perusahaan seperti pembukaan cabang baru, perluasan produk, dan akuisisi atau kerjasama dengan perusahaan yang lain. Selanjutnya, mengembangkan rencana bisnis. Rencana bisnis dibuat secara detail seperti proyeksi dan keuangan,
strategi pemasaran, rencana operasional, dan tim manajemen untuk ekspansi. Selanjutnya menetapkan target dan metrik dan target ditetapkan dengan jelas dan teratur sehingga dapat melacak kemajuan dan kesuksesan ekspansi. Langkah-langkah ekspansi yang ketiga yaitu mengatur pendanaan. Yang pertama, menentukan kebutuhan modal. Kebutuhan modal dihitung untuk membiayai ekspansi, misalnya biaya infrastruktur, inventaris, pemasaran, dan gaji karyawan baru. Yang kedua, mencari sumber pendanaan. Perusahaan misalnya menjelajahi berbagai sumber pendanaan seperti modal sendiri, pinjaman bank, investasi modal, ventura, atau crowdfunding. Yang terakhir, membuat struktur pendanaan. Struktur pendanaan disusun secara tepat dengan mempertimbangkan biaya, risiko, dan persyaratan pengembalian modal. Yang keempat, langkah-langkah ekspansi usaha yang lain yaitu membangun tim dan infrastruktur, merekrut talenta baru, membangun infrastruktur, dan mengembangkan budaya perusahaan. Melaksanakan memantau ekspansi. Yang pertama, menerapkan rencana bisnis. Rencana bisnis dapat diimplementasikan dengan disiplin dan koordinasi baik antar tim. Yang kedua, memantau ekspansi dipantau secara berkala dengan menggunakan target dan metrik yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan penyesuaian dilakukan pada rencana dan strategi ekspansi jika diperlukan berdasarkan hasil monitoring dan perubahan kondisi pasar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah ekspansi dalam bisnis pada umumnya dilakukan saat bisnis sudah mencapai titik pertumbuhan atau pengembangan. Ekspansi usaha dilakukan untuk mencari pilihan tambahan agar menghasilkan lebih banyak keuntungan, di mana suatu perusahaan berusaha untuk menambah ukuran, meningkatkan jumlah peminat tertentu, dan memperluas jangkauan. Ekspansi bisnis terbagi dalam dua jenis, yaitu pertumbuhan internal dan pertumbuhan eksternal. Ekspansi bisnis baik pada pertumbuhan internal maupun eksternal menawarkan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Ekspansi bisnis adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan, sehingga perusahaan harus memiliki komitmen jangka panjang, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar agar berhasil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ekspansi usaha. Semoga ilmu dapat